Oke, selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat di rumah. Nah, sekarang kita akan melanjut materi pelajaran kita di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 2, menyayangi hewan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di pembelajaran 1 sampai 3. Nah, dengarkan video pembelajaran yang akan ibu sampaikan hari ini. Oke, nah sekarang kita tinggal di Indonesia. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Banyak sekali kita temui di lingkungan sekitar kita, yaitu ada hewan peliharaan dan ada juga hewan yang tidak bisa dipelihara. Nah, coba ibu tanya kepada anak-anak ibu yang ada di rumah, siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Tentunya pasti anak-anak ibu ada di antara kalian yang memelihara hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan di rumah bisa berupa ada kelinci, ada ayam, ada kucing, ada juga burung. Nah, di pembelajaran kita kali ini di buku tema, nanti bisa kamu buka buku tema kamu halaman 158 sampai halaman 159. Nah, salah satu teman kita yang bernama Dayu senang sekali memelihara kelinci. Nah, sebelum kita membaca teks tentang kelinci kesayangan Dayu, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah lafal. Lafal itu adalah pengucapan kata yang tepat. Yang kedua, ada intonasi suara. Intonasi suara, tinggi rendahnya suara. Nah, contohnya, apabila di akhir kalimat ada tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Dan apabila di akhir kalimat ada tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. Nah, apabila di akhir kalimat ada tanda seru, maka intonasi suaranya naik. Nah, yang ketiga ada juga tanda baca. Apabila di akhir kalimat kita bertemu tanda koma, maka kita membaca harus berhenti sebentar. Dan apabila di akhir kalimat kita juga bertemu tanda titik, maka kita akan membacanya harus berhenti. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita membaca sebuah teks ataupun cerita. Kenapa? Supaya orang yang mendengarkan paham apa yang kita sampaikan atau paham apa yang kita baca. Nah, di halaman 158 dan halaman 159 tadi ada teks tentang kelinci kesayangan Dayu. Nah, dari teks tersebut dapat kita ambil beberapa informasi. Yang pertama, informasi yang kita dapatkan dari teks tersebut adalah Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Yang kedua, Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Nah, yang ketiga, Dayu memberi makan dan minum kepada kelinci kesayangannya setiap hari. Nah, itulah informasi yang kita dapatkan dari teks yang kita baca, yaitu kelinci kesayangan Dayu. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana
Yang pertama adalah kita harus memilih kelinci umur 2 bulan. Yang kedua, kita harus menyiapkan kandangnya. Yang ketiga, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Yang keempat, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Yang keempat atau yang kelima, kandang dibersihkan 2 kali sehari, bisa pagi ataupun sore hari. Yang keenam, kita harus menjaga kandang agar tetap lembab. Yang ketujuh, kita harus memberi makan dan minum secara rutin. Dan yang selanjutnya adalah kita harus memandikan kelinci jika kotor dengan menggunakan air hangat. Nah, seperti itu cara merawat kelinci. Nah, siapa tahu nanti di antara anak-anak ibu ingin memelihara kelinci, jadi harus kita perhatikan bagaimana cara merawatnya. Nah, sekarang kita lanjut. Di keluarga Dayu terdapat berbagi tugas yaitu merawat hewan peliharaan. Nah, di dalam anggota keluarga pastinya ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, salah satu contohnya itu adalah si Dayu di dalam keluarga Dayu. Nah, kita lihat tugas masing-masing di setiap anggota keluarga. Yang pertama, ibu bertugas membeli makanan kelinci. Sedangkan si Dayu tugasnya adalah menyiapkan makanan dan minuman kelinci. Nah, tugas ayah dan Dayu juga bisa membersihkan kandang. Nah, seperti itu tugas atau peran setiap anggota keluarga di rumah pada saat merawat atau memelihara hewan peliharaan. Nah, setiap anggota keluarga Dayu yang tadi ibu jelaskan memiliki peran dan tugas masing-masing. Nah, apa manfaat berbagi peran saat melakukan tugas atau kegiatan di dalam keluarga Dayu? Nah, kita lihat manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Dan yang kedua adalah pekerjaan akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan atau kekeluargaan ataupun kekompakan di dalam keluarga. Nah, oke, kita lanjut lagi. Peran dan tugas di setiap anggota keluarga. Nah, di subtema 3 kemarin, kamu sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di setiap anggota keluarga pasti berbeda-beda. Masih ingat tentang kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Dan hak itu adalah yang harus kita terima setelah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, kita perhatikan peran dan tugas setiap anggota keluarga. Yang pertama, peran dan tugas ayah dalam keluarga. Ayah itu berperan sebagai pemimpin keluarga. Apa tugasnya? Tugas seorang ayah yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, selanjutnya menjaga dan melindungi setiap anggota keluarga. Yang kedua, peran dan tugas ibu di dalam keluarga. Apa peran dan tugas ibu? Yang pertama, ibu bertugas
merawat, membersihkan, membimbing, dan mendidik anak-anaknya. Dan juga mengurus keperluan rumah tangga. Selain itu juga, ibu juga berperan atau bertugas mengatur keuangan dalam keluarga. Nah, selanjutnya apa peran dan tugas anak di dalam keluarga? Sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Dan juga kita harus membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, bagaimana cara kita membantu pekerjaan orang tua di rumah? Bisa dimulai dari hal yang kecil. Contohnya, anak-anak ibu bisa membantu mamanya merapikan rumah, merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyapu halaman, atau menyapu rumah. Nah, dan yang selanjutnya adalah sebagai anak kita harus menyayangi kedua orang tua dan juga menjaga nama baik orang tua. Dan yang selanjutnya adalah menjaga dan merawat orang tua. Jadi kita juga sebagai anak harus bisa menjaga dan merawat orang tua kita sendiri. Oke, kita lanjut selanjutnya. Tidak hanya si Dayu saja yang sedang memelihara hewan peliharaan, tetapi salah satu temannya juga, yaitu si Bening, senang memelihara binatang atau hewan peliharaan, yaitu ayam. Nah, bisa kita lihat di gambar yang tadi. Coba kamu perhatikan, Dayu sedang ngapain? Nah, si Dayu sedang memberikan anak ayam dan induknya memberikan makan. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin memelihara ayam di rumah kita, tentunya kita juga harus tahu atau mengetahui bagaimana cara merawat anak ayam. Nah, kita perhatikan bagaimana cara merawat anak ayam. Yang pertama, harus kita siapkan dulu kandang dari kardus bekas yang dilengkapi dengan lampu untuk menghangatkan kandang. Yang kedua, kita beri makan anak ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian, bisa dari beras, dari jagung, atau yang lainnya. Yang selanjutnya, kita harus mengganti air minum ayam setiap hari. Nah, ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa itu manfaat ayam untuk kehidupan kita? Nah, bisa kita ambil dagingnya. Dagingnya bisa kita ambil untuk kita konsumsi atau kita makan. Dan telurnya juga bisa kita manfaatkan untuk makanan kita sehari-hari. Nah, telur ayam bisa dijadikan menjadi telur dadar ataupun telur rebus, atau untuk membuat bahan-bahan kue seperti kue bolu. Jadi banyak sekali manfaat dari ayam untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika anak-anak ibu belum bisa merawat ayam secara langsung, kita juga bisa membuat karya gambar anak ayam dengan menggunakan kardus bekas. Coba anak ibu perhatikan, ada anak ayam. Anak ayam ini terbuat dari kardus bekas. Oke, nah, pada saat kita membuat anak ayam dari kardus bekas, tentunya kita harus siapkan dulu alat-alat dan bahannya. Alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang pertama adalah kardus bekas, kapas warna putih, atau bulu ayam dari kemoceng. Nah, jika ada.
Yang ketiga ada lem kertas, ada gunting, stik es krim, atau bisa bambu, atau bisa juga kayu bekas. Dan selanjutnya kita siapkan pensil. Kalau tidak ada pensil, bisa pulpen atau bisa juga dengan spidol kecil. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita perhatikan satu persatu cara membuat anak ayam dari kardus bekas. Nah, kita siapkan dulu kardus bekas. Baru kita buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar. Kita lihat, kita buat lingkaran besar untuk badan, untuk kepala, untuk sayap, ekor, dan kaki. Kita siapkan dulu bahan-bahannya atau bagian-bagiannya. Oke, setelah itu baru jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Baru gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Setelah sudah digunting, tempelkan pada kardus. Lalu gunting kardus tersebut mengikuti pola yang sudah ditempelkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan kedua kardus, bagian kakinya dan kepalanya pada tubuh anak ayam seperti yang kamu lihat di gambar. Nah, selanjutnya gambarkan mata dan mulut ayam. Nah, baru kita akan menempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam seperti yang ada pada gambar. Setelah itu yang terakhir kita tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Nah, seperti itu cara membuat anak ayam dari kardus bekas. Nah, anak-anak ibu nanti bisa melakukannya di rumah kalau ingin berkarya di rumah. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah belajar tentang kelinci kesayangan Dayu. Apa makanan kelinci atau apakah makanan yang paling disukai oleh kelinci? Tentunya makanan yang paling disukai kelinci itu adalah wortel. Ada juga biskuitnya. Nah, bukan hanya kelinci saja yang suka makan wortel. Nah, kita juga suka makan wortel karena wortel itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kesehatan tubuh kita atau untuk mata kita. Nah, sekarang kita akan belajar mewarnai wortel. Bisa kita gunakan dengan teknik memotong dan menempelkan kertas. Ibu ulangi sekali lagi. Kita nanti akan mewarnai wortel. Mewarnai wortel dengan teknik memotong ataupun menempel kertas. Nah, karya ini disebut dengan karya mozaik atau kolase. Dalam teknik memotong ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengguntingnya atau kita bisa juga merobeknya. Nah, tentunya pada saat kita membuat karya mozaik atau kolase, yaitu dari wortel tadi, kita harus siapkan alat dan bahan-bahannya dulu. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik atau kolase itu yang pertama gambar sketsa pada kertas gambar. Maksudnya di situ kita sudah membuat gambar wortel. Yang kedua, kita siapkan lem. Dan yang ketiga, kita siapkan pensil. Keempat, kita siapkan gunting atau kertas
warna-warni, atau kita bisa menggantinya dengan kertas origami. Oke, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang tugas anak-anak Ibu di rumah adalah untuk mengambil nilai KI 4. Nah, anak-anak Ibu nanti bisa membuat karya mozaik atau kolase dengan memanfaatkan bahan seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, gambar sketsa pada kertas gambar seperti wortel. Kamu gambar nanti wortel, baru berikan nanti potongan-potongan kertas yang berwarna-warni. Contohnya warna orange. Nanti akan kamu tempelkan sketsa gambar yang sudah kamu buat tadi. Nah, itu tugas kamu di rumah. Nah, tugas ini nanti akan Ibu agendakan kapan dikumpul. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak Ibu mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh langsung bertanya sama Bapak Ibu guru. Sekian dan terima kasih.